Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin memberikan pertanyaan. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Ana dan nama saya Sabila. Nama saya Muhammad Nurul Lasbi. Nama saya Jaisa Andini. Nama saya Safira Luna Ramadhani. Nama saya Rizky Aldira Putri. Ya, selamat menyaksikan. Yang ke satu itu, teori upah yang ditemukan David Richard Bell menyatakan bahwa upah dibagi menjadi dua, yaitu upah alami dan upah pasar. Jelaskan perbedaan jenis dua upah tersebut. Kalau upah alami itu adalah tingkat upah minimum yang diperlukan pekerja untuk mempertahankan hidupnya dan memenuhi kebutuhan dasar seperti pakaian, makanan, tempat tinggal, serta agar pekerja dapat terus bekerja dengan dan berkembang biak. Kalau upah pasar itu adalah upah yang benar-benar dibayarkan kepada pekerja di pasar tenaga kerja. Berdasarkan berubah-ubah tergantung pada permintaan dan penawaran tenaga kerja. Jika permintaan tenaga kerja tinggi, upah pasar naik. Jika tenaga kerja melimpah, upah pasar menurun. Pertanyaan nomor 2 ada, secara struktural Dewan Pengupahan dibagi menjadi 3, yaitu Dewan Pengupahan Nasional, Dewan Pengupahan Provinsi, dan Dewan Pengupahan Kabupaten atau Kota. Jelaskan masing-masing tugas dari ketiga Dewan Pengupahan tersebut. Di sini jawabannya. Yang pertama, Dewan Pengupahan Nasional memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah pusat dalam perumusan kebijakan pengupahan nasional. Yang kedua, Dewan Pengupahan Provinsi memberikan saran dan pertimbangan kepada gubernur dalam rangka penetapan upah minimum provinsi UMP, upah minimum kabupaten atau kota UMK, upah minimum sektoral, serta penerapan sistem pengupahan di tingkat provinsi. Selanjutnya, Dewan Pengupahan Kabupaten atau Kota memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati atau Wali Kota dalam rangka penetapan upah minimum kabupaten atau kota UMK dan upah minimum sektoral di wilayahnya. Yang ketiga, adanya aturan yang melarang para pengusaha membayar upah pekerjanya lebih rendah dari upah minimum. Apa yang dimaksud dengan upah minimum, serta cari tahu informasi mengenai 10 provinsi yang memiliki upah minimum terbesar di Indonesia. Jadi, upah minimum adalah suatu standar minimum yang digunakan oleh para pekerja atau pelaku industri untuk memberikan upah kepada para pekerjanya. Jenis upah minimum yaitu UMP, UMK, UMR, dan upah sektor. Provinsinya yang pertama yang terbesar adalah DKI Jakarta, yaitu Rp 5.799.876. Yang kedua ada Papua Pegunungan, yaitu Rp4.508.714. Yang ketiga ada Papua Selatan, Rp4.508.100. Yang keempat ada Papua, Rp 4.306.283. Yang kelima ada Papua Tengah, 4.245. Yang kelima ada Papua Tengah, FM 4.285.848. Yang keenam ada Kepulauan Bangka Belitung, 4.035.000. Yang ketujuh ada Sulawesi Utara, 4.002.000. Yang kedelapan ada Sumatera Selatan, 3.442.963. Yang kesembilan ada Sulawesi Selatan, 3.921.000. Yang terakhir ada Kepulauan Riau, 3.879.520. Jenis pengangguran dibagi menjadi dua, yaitu pengangguran berdasarkan lama waktunya kerja dan pengangguran berdasarkan penyebabnya. Tuliskan contoh dari pengangguran tersebut. Pengangguran berdasarkan lama waktunya kerja dan pengangguran berdasarkan penyebabnya. Pengangguran terbuka, tidak bekerja sama sekali dan sedang mencari pekerjaan. Pengangguran struktural terjadi karena perubahan struktur ekonomi atau teknologi. Yang kedua, setengah menganggur, bekerja tetapi jam kerjanya kurang dari normal. Pengangguran friksional terjadi karena perpindahan atau pencarian kerja baru. Terus yang ketiga, pengangguran musiman, bekerja hanya pada musim tertentu seperti petani. Pengangguran siklikal terjadi akibat krisis
atau penurunan ekonomi. Yang keempat, pengangguran terselubung. Tenaga kerja terlalu banyak dibanding kebutuhan. Lalu pengangguran teknologi terjadi karena tenaga manusia digantikan mesin. Terakhir, nomor 5. Jelaskan dampak adanya pengangguran terhadap perekonomian negara. Jadi jawabannya itu dapat menyebabkan penurunan pendapatan per kapita, daya beli, dan penerimaan pajak yang mengakibatkan pertumbuhan perekonomian itu melambat dan peningkatan kemiskinan. Sementara beban biaya sosial serta potensi kestabilan sosial dan politik itu dapat meningkat. Dampak ini memperlambat pembangunan nasional karena menurunnya permintaan agregat dan kemampuan pemerintah membiayai layanan publik. Jika pengangguran semakin tinggi, perekonomian negara akan menjadi tidak stabil. Sekian. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.